Saya atas nama Nuril Akbar akan membacakan PowerPoint dari kelompok keempat, yaitu pengalaman negara-negara lain dalam PWPLT. Yang pertama itu konten Amerika Serikat dan Australia, kedua Jepang dan Thailand, tiga Laut Tengah dan Kesultanan Oman, empat Sri Lanka dan Republik Maldives. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu atau PWPLT meskipun baru berkembang dalam 20 tahun belakangan ini, merupakan suatu sistem yang sudah cukup matang dan banyak dikembangkan oleh negara-negara yang mempunyai sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Untuk mengaplikasikannya di lapangan diperlukan suatu studi yang mendalam untuk mempelajari berbagai macam pengalaman negara lain yang telah lebih dahulu berhasil dalam menerapkan PWPL. Negara yang pertama dan mempunyai pengalaman panjang dalam menerapkan PWPLT adalah Amerika Serikat. 10 tahun terakhir ini, Amerika Serikat dengan cepat menerapkan pengalaman PWPLT-nya secara internasional melalui lembaga luar negerinya USAID. Amerika Serikat merupakan pionir dalam membantu negara-negara sedang berkembang untuk mengembangkan PWPLT-nya melalui proyek pengelolaan sumber daya pesisir. Kerjasama antar USAID atau Washington dengan Universitas Rhode Island serta proyek SDP di bawah koordinasi USAID sampai ASEAN. Kedua proyek ini sudah menghasilkan beberapa proyek percontohan di beberapa negara Asia pada tingkat lokal dan nasional. Berdasarkan pengalaman PWPLT, negara-negara di Asia dan juga di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah: yang pertama itu memahami bahwa pengelolaan pesisir dan lautan adalah mutlak perlu diupayakan oleh pemerintah. Yang kedua, menggunakan cara kerja yang transparan, partisipasi aktif dan demokrasi, serta melibatkan orang-orang yang dapat berperan serta dalam rencana implementasinya. Yang ketiga, menggunakan suatu strategi isu dan sedang berkembang dan dengan pendekatan terpadu. Yang keempat, kerja pada tingkat nasional dan lokal dengan hubungan yang erat di antara kedua tingkat tersebut. Yang kelima, dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk lingkaran sehingga komponen perencanaan, implementasinya dan evolusi dapat secara terus-menerus berlangsung. Yang keenam, membangun suatu kelompok masyarakat para pendukung yang dapat secara aktif menyokong, menggunakan dan memberi masukan dalam pengelolaan pesisir. Yang ketujuh, membangun kemampuan untuk pengelolaan tingkat tinggi. Dan yang kedelapan, menggunakan sumber informasi terbaik yang tersedia untuk membuat keputusan. Amerika Serikat dan Australia. Amerika Serikat sebagai salah satu negara termaju di dunia dengan luas wilayah pesisir yang besar, Amerika Serikat sudah mempunyai pengalaman panjang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Salah satu wilayah Amerika yang diambil sebagai contoh kasus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah negara bagian Hawaii. Contoh kasus ini sangat penting bagi Indonesia karena dapat belajar bagaimana suatu negara yang merupakan pionir dalam PWPLT mengelola wilayah. Program pengelolaan wilayah pesisir di Hawaii berada di bawah wewenang kantor gubernur bagian perencanaan. Program ini terutama ditekankan pada pengelolaan jaringan kerja dengan institusi lingkungan dan bergulat dengan peraturan, perencanaan dan pedoman kerja yang berhubungan dengan lingkungan dan berhubungan dengan coastal zone management.
atau CSM. Di samping program CZM Hawaii, ada beberapa peraturan federal untuk melindungi dan konservasi sumber daya wilayah pesisir, termasuk di dalam peraturan standar kualitas air, marga, satwa dan penangkapan ikan, izin kontrol polisi air, dan peningkatan kemampuan pengelolaan yang baik untuk kepentingan kawasan perlindungan alam. Tujuan dan kebijakan program CZM ditujukan untuk pengembangan sumber daya pariwisata, sumber daya kesejarahan, sumber daya keindahan, pembangunan alam, ekosistem pesisir, kegiatan ekonomi, penanggulangan kerusakan pantai, dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir, wilayah perhatian khusus di bawah kendali Undang-Undang Nasional CZM. Telah ditetapkan oleh negara bagian Hawaii dan didirikan suatu tingkat perlindungan yang paling kuat melalui kontrol dan pendanaan yang ketat untuk mengembangkan rencana konservasi, perluasan atau restorasi. Negara menerapkan kawasan lindung yang termasuk cagar alam, wilayah konservasi ekosistem laut, dan suaka marga satwa seperti yang dimaksud dengan APCS ini. Australia, keberhasilan PWPLT di Australia sudah demikian terkenal di seluruh dunia, khususnya bagi para turis yang sempat mengunjungi dan membuktikan prestasi Australia dalam mengelola Great Barrier Reef. Kondisi sumber daya alam Australia yang berbeda-beda menyebabkan dilakukannya PWPLT secara kompleks dan saling terkait, sehingga diperoleh manfaat yang optimal mungkin. Mulanya badan yang bertanggung jawab di antara 3 tingkat pemerintah. Beberapa keputusan penting yang dibuat oleh pemerintah Persemakmuran Australia pada tahun 1994 yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penyediaan dana sebesar 3,1 juta dolar Australia untuk jangka waktu 4 tahun mendatang untuk membantu rencana pengembangan lahan pasang surut Australia. Yang kedua, menghapus kompleks militer di Teluk Jervis di negara bagian New South Wales untuk dijadikan taman laut nasional yang utama. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan tahun 1974 merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi bagi berdirinya kompleks militer di Point Wilson atau Wilson Victorian. Keempat, pelarangan eksplorasi dan penambang pasir mineral di daerah pelatihan Departemen Pertahanan di Teluk Saltwater, Queensland. Hasil pengalaman Australia menunjukkan bahwa diperlukan beberapa langkah pendekatan dalam masalah pengelolaan wilayah pesisir, antara lain untuk yang pertama, fungsi ekologis dari sistem pesisir. Kedua, batas-batas ekologis sistem pesisir. Ketiga, pemilihan tanggung jawab legislatif dan administratif. Yang keempat, kebijakan politik yang simpang siur. Yang kelima, pendekatan atau strategi untuk pemusatan masalah. Jepang dan Thailand. Jepang sebagai salah satu negara yang tergolong paling maju di dunia mempunyai pengalaman menarik dalam PWPLT di negara kepulauan ini. Informasi terbaru yang dapat diperoleh tentang PWPLT di Jepang adalah di Jepang musnahnya kegiatan perikanan pantai bersumber dari dilakukannya reklamasi daerah pesisir, kemudian terjadinya polusi air dan berbagai faktor penunjang lainnya yang berhubungan erat dengan masa pertumbuhan ekonomi Jepang yang dimulai pada pertengahan tahun 1950. Pada tahun 1974, pemerintah Jepang mengeluarkan Coastal Fisheries
Organization and Development untuk mengelola kegiatan industri perikanan di wilayah pesisir. Hasil dari adanya undang-undang ini adalah telah berdirinya perusahaan-perusahaan perikanan, penentuan sejumlah lokasi pengelolaan dan perlindungan kegiatan perikanan pantai. Sebagai tambahan tujuan dasar berdirinya perusahaan perikanan, The Fourth Venture juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan baru, yaitu pertama, mempersiapkan suatu pandangan regional mengenai industri perikanan pantai bersama dengan pengelolaan sumber daya perikanan untuk tujuan promosi lebih lanjut mengenai industri perikanan berorientasi konservasi sumber daya alam. Pengembangan suatu sistem untuk mengevaluasi status perikanan rekreasi di masa mendatang dan penyelidikannya, pemahamannya dan model berikutnya dari kapasitas produksi perikanan dengan mekanisme yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, mendirikan organisasi pusat budidaya sumber daya perairan nasional yang melayani dan membantu berdirinya pusat pengelolaan tingkat provinsi dalam rangka promosi lebih lanjut mengenai pertumbuhan industri perikanan. Yang ketiga, pembangunan konsep marinovation dalam mencapai diversifikasi pemanfaatan laut yang akan memenuhi pemerintahan publik untuk kebutuhan rekreasi pantai. Thailand adalah negara ASEAN yang patut dijadikan contoh yang sangat berguna bagi PWPLT di Indonesia. Thailand merupakan negara yang diapit oleh Laut Andaman di sebelah barat yang terbuka langsung ke Samudra Hindia dan teluk Thailand di sebelah timur, dengan panjang garis pantainya adalah 2,614 km. Setelah timbulnya dampak negatif dari dilakukan pengundulan hutan mangrove secara besar-besaran, masyarakat Thailand mulai merasakan dampak negatifnya. Wilayah pesisir kini merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan turisme, industri perikanan pantai, pertanian, serta pemukiman. Salah satu contoh konkret dari pelaksanaan PWPLT yang kurang tepat di Thailand adalah pengembangan industri di provinsi Samut Prague yang terletak di sebelah timur Bangkok sejak tahun 1960. Perluasan kawasan industri ke sebelahan barat dengan sarana prasarana menyebabkan berdesaknya aktivitas perikanan di daerah ini atau provinsi ini merupakan lokasi pelabuhan perikanan utama. Lebih parah lagi, perencanaan yang matang tentang lokasi yang pasti bagi pemerintahan kegiatan pertanian dan perikanan. Laut Tengah dan konsultan Oman. Laut Tengah merupakan laut semi tertutup dengan populasi penduduk di wilayah pesisir sekitar 130 juta jiwa, dan sebelum terpecahnya Yugoslavia ada 18 negara dengan berbagai tingkat kemajuan pembangunan yang berbeda-beda. Diperkirakan sebanyak 94 juta pengunjung datang ke wilayah pesisir Laut Tengah pada tahun 1984. Masalah perencanaan laut semula ditangani atau Rencana Kerja Laut Tengah dan kemudian diganti Blue Plan yang menekankan pentingnya pengembangan pengelolaan daerah pesisir secara terpadu.
Meskipun kemajuan telah dicapai terutama dalam bidang monitoring terkoordinasi, keberhasilannya mengenai pencemaran pesisir masih sangat terbatas di beberapa daerah saja. Pembatasan atau semi pembatasan daerah-daerah di sekitar pusat kota besar menunjukkan makin parahnya pencemaran sebagai akibat berlanjutnya pembangunan limbah tak terkendali. Pantai tempat wisata renang secara umum menjadi lebih baik selama dekade terakhir ini akibat pelaksanaan standar kualitas perairan yang lebih ketat dan upaya mengurangi sumber pencemaran limbah cair. Kesultanan Oman, dalam kasus Oman, rencana pengelolaan wilayah pesisir dirancang berdasarkan pembagian regional terhadap seluruh garis pantai. Pembangunan sosial ekonomi yang cepat di Oman mengakibatkan pertumbuhan kota tanpa melalui lintas masyarakat menuju pantai pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Akibatnya pemerintah Oman berkonsultasi dengan UICN untuk menyusun rencana pengelolaan daerah pesisir yang meliputi pemerintah habitat pesisir dan spesies yang terancam punah. Inventarisasi sumber daya alam, penentuan masalah pengelolaan utama yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan, identifikasi lokasi-lokasi yang cocok bagi konservasi dan rekreasi, dan pengembangan rencana dan pedoman bagi pengelolaan. Rencana pengelolaan wilayah pesisir meliputi yang pertama mengadopsi kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah kritis. Kedua, kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dan tiga, mengidentifikasi badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Meskipun dinamakan rencana pengelolaan wilayah pesisir, namun rencana ini tidak dapat disebut demikian karena tidak mencakup semua tahapan proses rencana pengelolaan wilayah secara terpadu. Sri Lanka dan Republik Maldives. Sri Lanka, kebutuhan akan dilakukannya PPLT di Sri Lanka telah disadari pada pertengahan tahun 1970-an, terutama sebagai reaksi atau masalah penambangan karang. Meskipun perundang-undangan khusus telah dikeluarkan di bawah Crown Lands Ordonance 1929 yang meliputi masalah-masalah pengambilan karang dihentikan karena protes masyarakat berkaitan dengan dampak larangan tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi. 20.000 orang dikabarkan tergantung pada kegiatan penambangan karang ini. Pilihan strategi dan pengelolaan di dalam DARP POS 2000 dikembangkan berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama generasi pertama studi pengelolaan pesisir pada tahun 1980-an yang dilakukan oleh Conservation Division. Dokumen ini disajikan dalam 2 jilid. Yang pertama membahas kebijakan strategi yang diperlukan untuk membuat rencana yang lebih baik bagi KOS 2000. Tema dan strategi bagi KOS 2000 adalah sebagai berikut. Program pengelolaan sumber daya tingkat nasional, provinsi dan daerah. Partisipasi pemerintah dan non-pemerintah akan diputuskan pada program baru. Rencana pengelolaan daerah khusus akan dikembangkan dan diterapkan untuk lokasi geografis tertentu yang mempunyai arti penting secara alami atau ekonomi. Republik Maldives. Sebagai negara kepulauan kecil, Republik Maldives menghadapi kesulitan yang sangat beraneka ragam mengelola wilayah pesisirnya. Luas total daratan yang 300 km terbagi menjadi lebih dari 1.200 pulau dengan ukuran rata-rata
satu pulau adalah kecil sehingga semua daratan mungkin bisa dianggap sebagai pesisir. Kementerian Perikanan dan Pertanian menyadari bahwa akhir tahun 1970-an adanya masalah-masalah lingkungan yang timbul akibat penambangan terumbu karang dan pencemarannya. Laporan konsultan awal tahun 1983 dan 1985 mengusulkan National Environmental Council dan Environment Authority sebagai badan pemerintah. Usaha ini diwujudkan pada tahun 1986. Sebuah badan kecil yang menangani masalah lingkungan telah dibentuk sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan pada saat itu Maldives tidak mempunyai undang-undang yang langsung mengatur lingkungan, tetapi yang ada hanya undang-undang sektoral yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan perikanan. Maldives merupakan contoh negara kepulauan kecil dengan pengelolaan wilayah pesisir melingkupi semua aspek tata guna lahan dan perencanaan pembangunan. Hal ini ditunjang oleh kecilnya ukuran sistem pemerintahan negara tersebut, yang berarti bahwa penyatuan masalah lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan relatif mudah dilakukan, sehingga pengelolaan wilayah pesisir terpadu lintas sektoral bisa diwujudkan di negara itu. Berikutnya yaitu saya akan membacakan notline dari kelompok 4. Pertanyaan pertama itu, mengapa rencana kerja laut tengah diganti menjadi Blue Plan yang berisi tentang pengelolaan sumber daya pesisir? Jawabannya itu MAP didirikan pada tahun 1975 sebagai perjanjian lingkungan multilateral dalam konteks Region Science Program of the United Nations Environment Program atau UNEP. Negara-negara Mediterania dan Komunitas Eropa menyetujui MAP sebagai kerangka kerja kelembagaan untuk kerjasama dalam mengatasi tantangan bersama dari degradasi lingkungan laut. Mengapa diganti Blue Plan? Karena Blue Plan dalam rencana Blue Economy lebih kuat dan lebih berkelanjutan setelah COVID-19 dalam wisata biru yang lebih biru, mengurangi emisi dari sektor logistik dan memanfaatkan laut untuk memenuhi kebutuhan program. Pertanyaan kedua, mengapa industri di kawasan pesisir sangat mengganggu lingkungan? Jawabannya adalah karena industri di wilayah pesisir sangat dekat dengan lautan, otomatis saat limbah industri akan terserap oleh tanah ataupun mengalir ke arah lautan, sehingga ekosistem laut akan terganggu, ikan banyak yang mati sehingga ekosistem laut menjadi buruk. Pertanyaan ketiga itu, apakah ada negara lain di Asia ataupun di dunia yang pengalaman mengelola sumber daya pesisir dan lautnya itu bekerja sama dengan Indonesia seperti halnya proses impor dan ekspor? Jika ada, tolong jelaskan apa bentuk kerjasamanya. Jawabannya itu kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di sektor kelautan dan perikanan, antara lain dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, salah satu lewat penetapan kawasan konservasi perairan. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID bekerja sama dengan Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, melindungi keragaman hayati laut dan mempromosikan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah Amerika Serikat tersalurkan melalui USAID yang mendukung pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan laut di hampir 8 juta hektar perairan Maluku Utara dan Papua Barat. Kerjasama ini lebih bantuan teknis dalam bidang pemetaan, penangkapan ikan berkelanjutan, juga konservasi yang menjamin mata pencaharian masyarakat lokal. Pertanyaan keempat yaitu, salah satu konkret dari pelaksanaan PWPLT yang kurang tepat di Thailand adalah pembangunan industrinya. Lalu mengapa Thailand bisa dikatakan sebagai negara ASEAN yang patut dijadikan contoh yang sangat berguna bagi PWPLT di Indonesia?
Jawabannya itu sektor pariwisata Indonesia sebaiknya mencontoh Thailand, karena untuk regional ASEAN Thailand masih memimpin di bidang pariwisata. Hal yang juga patut dicontoh dari Thailand adalah soal integrasi. Di Thailand semuanya bersatu, mulai dari raja hingga cleaning service, sehingga sepatutnya PHRI berintegrasi dengan beberapa pihak termasuk pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Pertanyaan kelima itu, apakah Indonesia sudah mengaplikasikan PWPLT setelah melihat beberapa pengalaman dari negara lain dari PWPLT? Kemudian bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap banyaknya kerusakan terhadap lingkungan, khususnya wilayah pesisir dan laut? Jawabannya itu, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut oleh bangsa Indonesia telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu sebagai salah satu sumber makanan utama, khusus protein hewani. Semesta itu kekayaan minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini telah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak awal Pelita 1, pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan sudah dikelola dengan baik dan optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Upaya pemerintahan mengurangi kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Pembangunan berkelanjutan dengan pemerintah daya dukung dan kelestarian tatanan hidup, membuat undang-undang perlindungan untuk penyu serta melindungi pantai sebagai habitat dan tempat melahirkan penyu, pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan lingkungan. Pertanyaan yang keenam adalah kendala-kendala apa yang dilalui negara Amerika dalam menerapkan PWPLT? Jawabannya itu, Amerika Serikat telah bergulat dengan masalah serupa dengan yang dihadapi Indonesia dalam hal desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir.